pemerintah sebenarnya ngasih insentif untuk orang pribadi yang berusaha teh, aku bilangnya potongan pajak omset kali ya. Iya. Jadi 500 juta pertama dalam 1 tahun, kamu Halo semuanya, bertemu di Kasih Makna bersama saya Margita Budi Lestari. Kali ini saya kedatangan teman lama saya, Ibu Fitri. Fitri, enaknya teh aja ya, Teh Fitri boleh. Hardianti, Teteh. foundernya Amiga, dan juga beliau membantu UMKM dan startup tentang pajak. Nah, kali ini kita ngobrol agak berat dikit ya Teh ya, tapi juga bahasan kita jangan terlalu berat Berat. tentang pajak nih. Pajak buat UMKM dan startup. Oke Teteh, Betul. mangga Teteh. Yang perlu kita ketahui tentang pajak itu kalau misalnya saya mau buka UMKM atau startup atau kita semua mau buka startup itu apa aja? Oke, salam kenal semuanya. Mungkin di tahap awal ya, saat kita Iya, ingin tahu, oh, kita mau bikin usaha nih, pajak iya, apa aja yang harus kita tahu, diawali dengan yang biasa paling pertama banget yang harus teman-teman rekap adalah pendapatan teh. Jadi oke. biasanya kalau UMKM itu kan banyak insentif nih, Iya, insentif dari pemerintah terutama di bidang omset dan iya, pendapatan. Biasanya yang harus teman-teman tahu yang pertama PPh untuk pendapatan. iya, Kalau UMKM sendiri kan ada fasilitas ya, bisa dapat iya. 0,5% dari omset. Yang kedua itu mungkin lebih ke kalau udah punya gaji teh, jangan lupa tuh PPh 21-nya teman-teman. Nanti Iya, kalau udah oke. makin gede, ya next-nya nanti akan mengikuti teh. Setiap ada transaksi, misalnya nanti ada PPh 23 yang harus dibayar, itu atas Iya, jasa. Kalau yang masih sewa nih teman-teman, jangan lupa juga PPh 4 ayat 2-nya itu 10% aja. Dan yang terakhir mungkin ya di akhir tahun nih ya untuk SPT tahunan ya. SPT tahunan itu kewajibannya dan yang awal sih udah jelas bikin PPP ya Teh Iya. ya Berarti kan gitu. sebelum kita bayar pajak nih, pertama yang harus rapi dulu itu pembukuan ya. Betul Kadang kan sekali. permasalahan yang terjadi di Mm-mm, lapangan bahwa pembukuannya belum rapi. betul. Terus kedua, uang pribadi dengan uang perusahaan campur aduk, Digabung. akhirnya nggak ketahuan. Betul. Akhirnya tiba-tiba itu yang kita perusahaan mengalami Betul. bankrupt. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam pembukuan itu sendiri, selain cash flow misalkan ya, yang harus kita pisahkan itu apa aja sih? Oke, selain cash flow adalah yang jelas sisi aset ya Teh ya. Iya, Aset masih banyak banget UMKM atau startup yang masih digabung tuh asetnya. Jadi aset pribadi masih diklaim sebagai perusahaan, bahkan ada iya, aset perusahaan yang diklaim ini milik pribadi aku loh gitu. Itu yang memang banyak yang lupa. Jadi iya, udah dipisah nih sisi cash flow-nya, tapi asetnya masih campur masih aduk. campur. Iya. Utang piutang teh juga itu harus dikonsenin banget ya karena banyak pengalaman yang akhirnya utang perusahaan dibayar sama foundersnya atau Oh utang iya, foundersnya dibayar sama perusahaannya itu sih. Kalau laporan ya standar ya teh ya, iya. laba rugi itu yang utama teman-teman. Nanti setelah dari laba rugi, yuk neracanya dulu deh juga Nah, dirapiin. kalau misalnya dari sisi teteh sebagai orang yang paham pajak, kita ini lebih untung ini membangun PT apa CV sih Nah, sebenarnya? membangun PT apa CV? Tergantung dari tujuan teman-teman mau bikin. Baik CV ataupun PT itu masing-masing punya pro dan cons-nya teh. Oh iya, Kalau misalnya teman-teman berencananya, ah ini aku mau gede nih, ini aku nanti mau cari investor nih gitu. iya. Aku mau ekspansi ke beberapa tempat gitu. Itu lebih baik aku saranin PT ya. Terlebih kenapa Kak? PT, mungkin karena dari sisi pajaknya satu hal dia udah jelas teh. Sisi Hmm. bagi-baginya tuh udah jelas gitu kan terbagi atas saham. Tapi kalau teman-teman aku mau mulainya usahanya sebenarnya ya usaha konvensional misalnya. Aku buka sama adik aku, ya CV mungkin bisa dimulai untuk start awal ya teh ya. Mungkin Gitu. kalau ada permasalahan kali kalau CV ini kan menarik owner. Betul. Nas. Sementara kalau PT badannya ya kalau misalkan Betul. nanti ke depannya kita ada permasalahan dengan klien atau dengan vendor yang harus melibatkan hukum Betul. ya. Berarti memang kalau dari segi keamanan PT lebih PT lebih aman selain aman. kita bisa Betul. ekspansi, Betul. kita bisa merambah bisnis yang lebih besar, Betul. tapi tadi pajak ya yang harus dibayar. Pajak yang harus Semakin besar pajaknya juga dibayar. semakin gede Gede juga. gitu. Iya sih. Tapi kalau ya sisi perpajakan memang kalau untuk yang kecil CV memang lebih lebih efisien ya dari Iya, sisi lebih pembayaran. efisien.
Cuman balik lagi teman-teman, yang namanya usaha sih kan kita pengennya Iya, gede gitu ya. Kalau usaha pengen gede, saran dari aku kalau planningnya udah jelas, ya mending bikin PT kali ya, iya. gitu. Nah, itu kalau misalnya nih, kalau UMKM ini kan lebih cenderung ke produk. Kayak misalkan makanan yang banyak di Bandung itu kan yang merambah itu kayak makaroni, kemudian cimol. Nah, Cuma itu perlu nggak nih misalkan kita membuat CV-nya gitu atau udah nggak usah pakai nama apa-apa deh biar bebas pajak. Nah, itu gimana? nah, teman-teman, banyak yang ada perspektif salah soal pajak Iya, sebenarnya. Pada realitanya UMKM gitu lebih mikir, "Kan aku masih kecil, iya ngapain sih ribet soal betul. pajak?" Gitu. Padahal menurut aturan bukan soal kecil atau tidaknya kan Teh, saat kita berpenghasilan, entah itu misalnya Teteh punya usaha Iya, atau kita sebagai karyawan, udah pasti kan ada nih utang pajak yang harus dibayar gitu iya ya. Tinggal betul. dilihat kira-kira secara tax planning, efisiensinya itu di bagian mananya sih gitu. Jadi kalau sekarang sebenarnya kalau tapi aku cuma sendiri nih, ada di pemerintah udah membantu dengan PT perseorangan kan, Teh. Iya. Atau, "Aduh ribet aku nggak mau bikin PT sama orang pribadi aja." Boleh. Jadi sebenarnya pajak itu kena, nggak cuman, "Aku udah bikin PT nih, aku kena." Enggak Mhm. sih. Ke orang pribadi kan kalau dia Iya. berusaha, ya pelaporannya pun tetap ada nih, harus kamu laporin nih sisi pajaknya. Oh, misalkan saya nih, saya membuka usaha makanan. Mhm, Nah, karena saya melakukannya sendiri, tapi omsetnya udah besar nih Teh. betul. Misalkan saya omsetnya udah 200 juta 2 juta. setiap Betul. bulannya. Tapi saya nggak mau bikin CV, nggak mau bikin PT. Nah, itu kira-kira saya bisa lolos nggak nih dari DJP? Kan ini yang suka pengen diketahui ya sama masyarakat. Teman-teman, mungkin banyak yang berpikiran seperti Teh Marita Iya, ya, aku tetap nggak mau bikin CV sama orang pribadi. iya betul. Nah, pemerintah sebenarnya ngasih insentif untuk orang pribadi yang berusaha, Teh. Dia yang pertama itu adalah ada, aku bilangnya potongan pajak omset kali ya. Iya. Jadi 500 juta pertama dalam 1 tahun, kamu bebas pajak yang finalnya nih. Oh, oke. Setelah lewat 500 juta, baru di situ kamu terhutang, tetap harus bayar 0,5% dari nilai omsetnya. Berarti kita bisa Gitu. ketangkep DJP nih ya kalau Bisa misalnya kita. ketangkap DJP. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Banyak yang berpikir bahwa aku mah orang pribadi kayaknya aku Iya, aman deh betul. dari pajak gitu. Enggak sih gitu. Nah, kalau misalnya kan Teh Fitri sendiri sudah ngebantu banyak UMKM, startup. Kira-kira permasalahan yang biasa terjadi di antara klien-klien Teh Fitri, teman-teman, rekan semua, itu kebanyakan di apa? Kebanyakan di yang pertama itu adalah mereka udah takut duluan Teh soal pajak. Oh, gitu. Jadi kalau mendengar kata pajak, ah ribet ah gitu. Iya, Aduh Teh aku dapat surat cinta dari pajak dan lain-lain gitu ya. Jadi permasalahan yang utama adalah itu karena mereka takut, jadinya mereka enggan untuk bisa nyari informasi. Padahal sebenarnya pajak sendiri Teh kalau kan gini ya, pajak tuh berlaku, self assessment. Jadi di mana ya kita harus cari tahu informasi sendiri, ada iya kebijakan betul. apa dan lain-lain. Tapi karena mungkin kurangnya literasi dan Iya. informasi yang ditangkap setengah-setengah jadinya, ya udah deh yang dicap itu adalah pajak mahal, Iya. pajak ribet. Jadi kebanyakan tuh memang Betul. apa, tadi Jadi mengabaikan pajak betul, dulu iya, sementara. mengabaikan bukan karena sengaja, pun karena ketidaktahuan Iya, Teh, kayak gitu. Kebanyakan itu. Semua jenis pajaknya, tapi atas dasar bukan mereka sengaja untuk melanggar, lebih banyak karena tidak tidak tahu tahu, kalau aku punya betul kewajiban banget. ini, gitu. Saya juga sebenarnya tidak tahu ya masalah pajak. Cuma karena ini kedatangan Teh Fitri Mhm, akhirnya mau nggak mau harus belajar, tahu ya, iya, gitu. belajar pajak. Betul. Banyak juga kan kayak misalnya ini kan kita kita sekarang beralih ke PPh Oh, 21 PPh nih ya. 21. Kadang-kadang setiap bulannya itu pajak itu berkurang gitu, berbeda nominalnya. Nah, ini tuh perhitungannya tuh gimana sih Teh gitu? Kadang-kadang kan saya sebagai karyawan suka ngitung sendiri nih, Oke, harusnya deh patungan saya segini kok begini, bulan ini benar-benar. beda gitu. Coba dong Teh dikasih informasi kepada kita Iya. semua. Teman-teman, sebenarnya nih, khusus untuk karyawan, dari pemerintah sendiri, Iya, sudah ngasih tarif namanya, tarif PPh TER ya, iya, TER gitu. Jadi kalau teman-teman cari itu udah ada tuh patokannya, teman-teman masuk TER A, TER B, TER C, nilai gaji berapa, kena tarif berapa, PTKP-nya berapa, itu udah.
clear ada semua. Mhm. Nah, yang menyebabkan perbedaan bisa Iya. jadi adalah pertama, karena pajak itu sifatnya progresif nih Teh. Iya. Bisa jadi kalau dalam bulan ini kita cuma dapat gaji pokok doang nih, ya udah Iya. pajaknya segini. Mhm. Tapi bulan depan ternyata, aduh aku dapat THR, Iya. aduh ada bonus, itu udah pasti pajaknya akan lebih naik Gede lagi. lagi ya? Betul, karena tipikalnya progresif ya Teh ya. Itu sih yang biasanya memang banyak karyawan yang mempertanyakan, "Loh kok ini berubah ya?" Iya. Padahal ngaruh banget Teh, beda misalnya 100.000, 200.000 kecil, tapi kalau ternyata itu sudah melewati batas dari tarif, ya otomatis tarifnya akan berubah Oh gitu. gitu. Itu yang sisi tarif buat karyawan ya Teh ya, Iya. Tadi gitu. kan, kalau kita, sering melihat informasi-informasi di media sosial, Mhm, kita ngelihat ada beberapa UMKM. betul. Salah satunya yang di Jawa Timur itu yang Mhm, tiba-tiba, hutang pajaknya itu gede betul banget sampai akhirnya dia harus gulung tikar betul perusahaannya. betul. Nah, kalau misalnya kita, buta pajak nih, terus tiba-tiba dapat surat cinta kayak gitu yang nominalnya sudah besar, bisa nggak sih kita misalnya minta keringanan untuk misalnya dibayar nyicil atau Betul. gimana? Eee, jadi gini Teh, sebenarnya jadi pajak ini dari pengalaman ya Teh ya, saat dapat surat cinta nih ya dari pajak, "Aku dapat surat cinta nih dari pajak." Kita respon dulu aja dengan apa yang bisa kita respon di saat itu. Oh, Jadi iya. jangan mengabaikan, jangan karena takut, "Udah deh aku abaikan aja." Nah, biasanya kalau sampai masuk sita gitu ya, itu karena memang sebelumnya ini Sudah yang ada biaya. biasanya pasti sudah ada surat dulu nih biasanya, surat konfirmasi data, Iya. surat undangan dulu buat ngobrol, ditanyalah, akan ada komunikasi dulu Teh biasanya, bahkan jangankan untuk sampai sita ya, sampai keluar pemeriksaan biasanya ada proses dulu nih Teh. Nah, Oh, pajak tuh ngobrol ya kita secara kooperatif aja, ngobrol dengan, orang perpajakan. orang perpajakannya, ternyata muncullah surat tagihan misalnya kurang bayar berapa, ya silakan dinego untuk bisa cicilan ya. Oh, iya. Heeh, inget ya teman-teman untuk bisa cicilan bukan untuk hal yang lainnya ya. Jadi minta keringanan di cicilan, itu udah Iya, pasti aku yakin akan ada kebijakan sih kalau pengalaman dari aku iya. mendampingi klien ya, Teh, ya. Berarti mau nggak mau sebagai Betul, masyarakat, kita tidak akan terhindar, nggak akan bisa terhindar dari betul, pajak ya. betul, Mau walaupun misalkan paling pengangguran nggak betul, bayar pajak. ya. Kalau pengangguran itu enggak ya kalau orang Iya. pribadi gitu, Kalau misalnya kita penghasilannya dari kos-kosan, betul. nah itu gimana tuh pajaknya? Kos-kosan sendiri kan ada batas, aku lupa batas minimumnya berapa ya, Teh, ya. Tapi di titik kosan kamu sudah besar, ya masuk ke PPh sewa, Teh, sama kayak Oh, kita iya. nyewa gedung nih di kantor. Nah, biasanya kan kalau teteh sewa gedung, ya berarti teteh akan motong kan sisi Iya, pembayarannya karena udah perusahaan. Kalau orang pribadi biasanya yang punya kosannya akan melaporkan dan dia akan membayar. berarti tetap ya kita ada Betul, kewajiban pajak ada kewajiban apapun jenis apapun usahanya selagi itu penghasilan. penghasilan dia akan dapat teman-teman. Jadi PPh kan pajak penghasilan ya. Iya, Siapa yang memiliki penghasilan dari manapun, berarti otomatis kita udah jadi subjek pajaknya nih. Oh, karena subjek pajaknya adalah penghasilan, objeknya adalah bisa kita sebagai orang pribadi atau perusahaan, oh iya, gitu. informasinya bagus banget ya. Heeh. Kalau misalnya saya buka franchise nih ya, Heeh. franchise kecil, misalkan yang lagi marak sekarang Hmm. kan es teh ya kan, es-esan atau minuman-minuman dingin lainnya di jalanan yang kemungkinan omsetnya sekitar 500 ribuan sehari. Betul, Nah itu pajaknya itu kadang-kadang kan kita tidak melaporkan, karena betul, banyak ya yang ini saya kadang-kadang iseng juga nanya, "Gimana tentang pajaknya?" "Ah, betul, enggak lah, orang bisnis kecil kok Teh, betul. ngapain dilaporin pajaknya?" Gitu. Nah, itu apakah dari orang pajak sendiri ada bantuan untuk edukasi ke penjual-penjual kecil seperti itu? Oke, setahu aku nih ya, gitu, banyak penyuluhan yang memang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui KPP-nya, Teh. Jadi, kalau aku lihat nih misalnya aku suka dapat info, besok ada penyuluhan tentang Cortex, misalnya, besok ada penyuluhan tentang apapun. Tapi karena balik lagi Teh harus dipahami bahwa pajak sendiri kan menganut sistem self assessment, di mana setiap orang memang harus nyari tahu nih ada aturan apa sih tentang perpajakan Iya, gitu ya. betul. Terus kalau bicara usaha kecil atau enggak, sebenarnya aku lebih senang kita ngambil sudut pandang dari bisnisnya gitu Teh. Iya, betul.
kalau memang kamu, kenapa harus taat pajak sih? Karena saat kita mau gede, Lagi kita susah mau ya. kita punya banyak cabang dan lain-lain, udah pasti yang dilihat adalah ketertiban administrasi, salah satunya adalah perpajakan, teman-teman. Jadi banyak yang memang UMKM teh misalnya dapat dana hibah, dia udah 7 tahun nih jalan Iya gitu ya. betul. Tapi dia akan kalah dengan yang baru jalan 2 tahun, tapi dia rajin nyatet dan punya laporan. Lebih tertib sisi pajaknya. Karena kan itu yang akan dilihat ya, Iya gitu betul sih. sekali. Duh, pokoknya kalau ngomongin pajak ini ya, lumayan Lumayan banget deg-degan, gitu. terus lumayan memusingkan Memusingkan, karena setiap tarifnya kan beda-beda beda-beda. ya. Nah, terus kalau misalnya ada nih, apakah setiap dari masyarakat Indonesia sendiri harus punya NPWP? Syaratnya bayar pajak kan bisa kita masukin Heeh. NPWP ya. Oke, yang harus dipahami dulu teman-teman, kan ada subjek sama objek ya. Tadi aku sempat ngomong kebalik, jadi subjek itu adalah orangnya, objek adalah apa nih penghasilannya, si Iya, transaksinya atau dan iya, lain-lain. Jadi selama kita sebagai subjek pajak dan kita tidak berpenghasilan berarti belum ada kewajiban si bayar pajak, perpajakan dong. Tapi saat kita sudah berpenghasilan, ada kewajiban lah kita salah satunya yang adalah perpajakan teh di perpajakan. situ. Jadi kalau ditanya, ini menurut aku ya teh ya, kapan sih kita harus bayar pajak? Ya saat kamu sudah berpenghasilan dari Dan manapun itu. penghasilannya itu apakah negara memberikan patokan? Kan ada, kita kan penghasilannya sangat variatif. Ada yang mulai dari 1.500.000, Betul. 15 juta, Mm-mm, 20 juta, 100 juta. betul. Nah, itu apakah negara memberikan batas minimal salary, Salary, betul. gaji kita gitu, sehingga kita dibebaskan dari pembayaran Betul. pajak? Nah, ada teman-teman, nah itu juga yang banyak salah kaprah kayak gitu. Jadi Iya, banyak yang memang ada ketakutan saat aku udah punya penghasilan, tapi aku mau takut nih sama pajaknya gitu iya. kayak gimana. Sebenarnya ada namanya istilahnya teh ya penghasilan tidak kena pajak. Oh, Jadi ada. pemerintah udah ngelindungin teh buat masyarakatnya yang memang Hmm. penghasilannya masih di bawah rata-rata gitu. Contohnya misalnya kalau aku nih belum menikah misalnya anak nol, maka dalam setahun penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta. Jadi kalau kamu pendapatnya dalam setahun masih di bawah 54 juta, ya berarti kamu Oh, tidak wajib buat bayar bayar pajak. pajak, nggak Berarti memang lapor. pemerintah juga sebenarnya Ada ada sedikit ada inilah sedikit ya toleransi. toleransi gitu. Tapi banyak yang nggak tahu kan Iya, jadinya, aduh, orang udah teman-teman. underestimate Betul teh, duluan gitu. Ah, ngapain kita betul. laporan penghasilan kita hanya segini? Ternyata Mm-mm. mungkin tadi kita melaporkannya hanya yang melebihi batasnya aja ya. Di bawah Betul. batas itu sendiri Heeh. di Lupa misalnya, aduh nggak, ini nggak ya nggak apa-apa kepotong berarti gitu. ya. Banyak yang kayak gitu teh, Nah, kalau gitu. ibu rumah tangga sendiri nih, misalkan ya kan, ibu rumah tangga ini kan Hmm. dapatnya dari suaminya ya kan. Tapi jatahnya gede, misalkan di Gitu. atas tadi batas itu ya. Nah, itu gimana? Apa perlu dilaporin juga pajaknya? Jadi kalau kita yang berumah tangga, kalau kita dari suami mah udah nggak ada pajaknya teh, karena kan yang dapat Iya. pajaknya suaminya Oh ya iya teh ya betul ya, suaminya. betul Tapi betul. kalau kita sebagai di samping ibu rumah tangga, teman-teman, terus kita bekerja dan mendapat penghasilan di luar dari yang kita dapat dari Iya. suami, itu maka jadi objek pajak juga teh. Jadi ada juga sebenarnya kalau kita suami istri, kita bisa pisah NPWP atau bisa gabung NPWP, itu Iya. tergantung. Cuman kalau memang lebih kalau untuk founders biasanya teman-teman, pemilik usaha, biasanya banyak yang memilih untuk, "Aku mau pisah NPWP aja deh," gitu. Oh gitu Gitu, ya. pisah NPWP dan biasanya ada perjanjian pisah harta di situ. Tapi kalau dua-duanya adalah karyawan, saran aku gabung aja deh NPWP istri sama suaminya Oh gitu. bisa tuh ternyata ya Bisa enaknya. digabung dan PTKP-nya lebih Jadi tinggi gimana? lagi. Kita perlu datang ke sana ke dinas pajak Betul. atau Main aja ke KPP terdekat, teman-teman, bawa buku nah ini nikah nih. atau bawa apa tuh Heeh. namanya kartu keluarga. Jadi kalau yang punya penghasilan dan udah punya NPWP ya ternyata suami istri nih aku baru nikah misalnya aku mau Iya. gabung aja ya tinggal datang ke KPP terdekat aja kalau pengen cepet ya karena kan sistem sekarang masih Iya agak-agak betul banget ya. nggak stabil lah teh gitu ya. Jadi Iya. mending datang aja tinggal bawa bukti kalau kalian udah pasangan, teman-teman. Pasangan menikah ya, tolong digarisbawahi.
Kalau belum menikah nggak usah disatuin Ah, lah ya. nggak usah disatuin. Kalau pasangan menikah ya gas, itu lebih gede kalau untuk karyawan ya, Teh, ya. Iya. Sedangkan kalau yang menikah udah perjanjian pisah harta berarti Ya, masing-masing ya. masing-masing itu mah udah pasti terpisah sih. Hartamu Iya. hartamu, hartaku hartaku, gitulah. Berarti kan tapi intinya kita harus datang ke KPP terdekat. Nah, ini yang jadi permasalahan ya. Kadang-kadang kita tuh males gitu. Pengennya ini sekarang kan serba digital. Pengennya yang online, online, online. Gimana tuh? Tapi realitanya Teh, untuk beberapa UMKM malah masih gaptek teknologi lah Teh, Iya betul gitu. sih. Jadi teman-teman, kalau aku sih sarannya lebih ke gantilah sudut pandangnya untuk ini tuh buat bisnis kita loh, ini buat usaha Biar kita enak loh. gitu ya, Iya, biar 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 enak, tenang. betul. Karena kalau kita bisa jalan dengan bagus, bisnisnya oke nih, tapi administrasinya jelek, agak susah buat scale up. Jadi bisnis yang bagus, kita pengen besar, saran aku lebih baik dibarengin dengan ya administrasinya pun Iya, dijalanin gitu. Jadi sebenarnya datang ke KPP itu hanya untuk hal-hal tertentu teman-teman sekarang. Untuk hal lainnya yang bersifat daftar NPWP, mau ngelapor, sekarang udah bisa pakai Cortex kan. Jadi iya, kalau dulu nih Teh ya, dulu itu sebelum ada Cortex, kita kalau mau lapor pakai DJP, kita kalau mau iya. pakai ID billing dulu tuh ada aplikasi ID billing sendiri. Hmm, Ada aplikasi tersendiri nih buat macam-macam PPN ada aplikasi sendiri, PPH tuh ada aplikasi sendiri. Nah kalau iya. sekarang kan sudah digabung jadi satu kesatuan nih. Ya harapannya itu tadi Teh bisa membantu memang warga Indonesia pada umumnya untuk tahu tentang Iya, tahu pajak, banyak informasi tentang informasi dan pajak. lain-lain. Di luar memang gangguan sistem ya, sempat hype juga Teh Marita Iya, awal tahun betul. kemarin orang pada sakit kepala gitu ini Cortex kayak gimana. Tapi ya menurut aku ya namanya sistem masih percobaan masuk, Iya, dijalanin aja karena pasti ada trial dan betul error Teh ya. dan pemerintah pun kan ngasih beberapa insentif ya tetap keringanan-keringanan yang Iya, disebabkan oleh si betul. Cortex ini teman-teman. Hmm. Nah, kalau misalkan tadi kan ya, bahwa masyarakat tuh kita harus melek tentang Ya, pajak, apapun gitu kalau kita, mau punya penghasilan dan kita punya penghasilan betul, berarti harus lapor betul. pajak. Pajak itu sendiri kan sebenarnya buat apa nih? Ini semua harus tahu masyarakat ya, buat apa pajak itu? Kenapa sih kita harus bayar pajak gitu? Kenapa kita harus bayar pajak? Jadi kalau dari undang-undang sendiri ya teman-teman kan pajak itu adalah emang Pendapatan negara ya? dan sedikit dipaksa. Memang kalau orang harus bayar itu Iya, aturan kan. Fungsinya buat apa adalah pertama mungkin hal yang paling kemajuan simpel negara itu lah, sendiri ya? jalan. Ini aku bicara adalah untuk sisi seharusnya dikeluarkan ya pajak itu ya Teh, ya, untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, bahkan untuk membantu ya insentif UMKM yang lain gitu dengan pemerintah masih subsidi dapatnya dari mana ya dapatnya dari pendapatan Oh salah, iya salah satunya dari betul. pajak gitu jadi eh, kalau dari aku lebih baik ngasih tipsnya ya Teh ya terkait pajak ini adalah lagi berkaitan dengan pajak ini dipakai apa gitu Iya ya betul. daripada teman-teman pusing ketakutan nanti apa tuh misalnya dikorupsi atau apapun itu Itu gitu ya urusan negara ya, itu bukan mending urusan kita lagi. karena yang harus fokus mendingan kita berbisnis untuk bisnis bisnis kita lebih gede, salah satunya tertib administrasi, Iya, which is itu adalah pajak gitu ya. Jadi pajak beban ya iyalah. Tapi kan iya, teman-teman jangan lupa ya berarti kalau kita bayar pajak makin gede, berarti pendapatan kita juga makin 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 besar besar kan. Jadi kalau aku biasanya punya prinsip, ya Allah mampukan aja lah aku buat buat bisa bayar bayar pajak. pajak kita tuh bayar semua biaya yang ada di perusahaan gitu. Betul betul. Fokus ke situ aja sih teman-teman dan ya gitu Teh. Kita bisa merasakan misalnya jalan yang bagus, kita bisa Iya, merasakan mungkin fasilitas-fasilitas dari betul negara ya. fasilitas-fasilitas dari pemerintah ya. Salah satunya teman-teman dari pajak ya gitu. Berarti kita semua jangan bermimpi untuk bisa scale up bisnisnya Betul, kalau misalnya kita nggak taat bayar betul, betul pajak gitu. sekali. Karena kan klien juga nggak akan percaya sama perusahaan kita kalau misalnya kita nggak taat bayar Betul. pajak. Ah, ini buat bayar pajak aja yang nggak telat, apalagi buat komitmen kita Nah, bersama ya gitu. betul. Pajak pajak aja telat, jangan-jangan kita juga dibayar nanti telat. Telat. Terus nih, kan kalau sekarang ini tim teteh sendiri, tim teteh sendiri yang eh, teman-teman teteh yang benar-benar teteh alokasikan untuk di tim pajak itu tuh kebanyakan
orang-orang games kita kemarin baca berita ya Yes, bahwa orang-orang pada ngelamar kerja, padahal pemerintah katanya menjanjikan 19 juta ya lapangan lapangan kerja. pekerjaan. Nah, terus di tim Teteh sendiri ini kebanyakan dari Gen Z kah atau gen-gen 80-an? Nah, gimana tuh? Cukup variabel teman-teman. Jadi memang dari kalau kita baca kan pemerintah udah menghapus, aku lihat menghapus usia gitu Usia, dari status ya. pernikahan. Aku dari pertama berdiri tidak ada syarat itu teh. Yang penting Jadi skill. betul, yang penting karakter, yang kedua skillnya memang udah cocok. Jadi usianya dari mulai 70-an sampai 2000-an ada teh. 70-an ada. Ada 79-an Itu ada. kalau boleh tahu, itu bagian honestly gitu ya kan setiap kita tahunnya usia kita Betul, bertambah gitu kan daya betul, tangkap kita juga menurun. betul, betul, Terus kemudian flexibility kita dalam betul, bergerak juga betul. menurun. Nah, Nah, ini gimana? makanya yang tadi aku bilang kan karakter itu ada di nomor satu nih di aku tuh. Iya. Baru dia ke skill. Yang 79 adalah lead accounting kita teh. Oh, wah, Heeh. gelit banget itu ya Jadi Teh ya. yang nge-lead udah pasti aku kan jadi yang senior Iya. gitu. Dan dia orangnya supel banget, nggak kelihatan dia usianya segitu gitu tuh. Jadi bagi Hebat aku mah banget ya. pokoknya karakter tuh penting, skill kan bisa kita lesin ya kasarnya gitu. Cuman kalau Iya. karakter mah bawaan dari lahir agak susah sepertinya gitu. Dan harus mau bekerja keras Betul, ya karena dunia kerja ini benar-benar kelihatannya orang melihat oh kamu enak punya kerjaan betul. padahal Padahal mah stresnya stresnya ampun-ampunan luar kalau misalnya. biasa gitu. Sampai ke Gen Z adalah di 2000-an, paling muda tuh 2001 kalau nggak salah. 2001. Tapi nggak ada ya drama-drama yang kayak di apa famous viral Ah, di media sosial tentang Gen Z ini nggak ada ya. Insya Allah alhamdulillah lah, insya semua Allah. Gen Z-nya pekerja keras ya. Pekerja keras gitu. Terus nah kalau misalnya tentang pajak-pajak nih tadi kita kan udah ngebahas tentang Hmm. PPH, kita bahas tentang NPWP. Nah Hmm. sekarang kita pengen tahu pajak yang 0,5% itu insentif. Nah itu untuk tadi kan mungkin ada yang nggak tahu PKP itu batas Apa PKP dari berapa pemerintah apa berapa. Nah tuh itu Teh Fitri bisa dijelasin. teman-teman? Jadi kita bagi dua dulu kan. Banyak yang dengar istilah PPH sama PPNT apa gitu Oh ya. iya benar PPH sama Eh, PPN tuh itu naon kita sih harus gitu, tahu. itu apa sih gitu kalau kata orang Sunda bilang. Nah kalau PPH itu dia adalah ngelok ke penghasilan teh. Penghasilan kita. Penghasilan. Jadi kita ke garis bawah dulu penghasilan nih. Iya. Nanti tergantung penghasilan ini, contoh kalau penghasilan dari gaji, oh dia akan ke PPH 21. Iya, Penghasilan dari jasa, PPH 23. iya Misalnya. betul. Penghasilannya sewa, 4 ayat 2. Penghasilan usaha, itu terbagi menjadi dua. Ada PPH 29, ada PPH final omset yang tadi. Jadi untuk di tahap awal, teman-teman yang mau buka usaha, pakailah fasilitas yang PP 23 tahun 2019 itu terkait pajak atas omset UMKM. Nilainya 0,5% aja teman-teman dari omset, ya berarti untuk kita bisa bayar atau Iya, gunakan itu fasilitas, jangan lupa dicatatkan itu teh yang di bawah berarti. PKP berarti? Ya, kita bicara tahap awal ya teh ya. Iya, Pajak 0,5% ini ada syaratnya teh. iya apa tuh syaratnya? Jadi yang pertama, pendapatan dia setahun harus di bawah 4,8 miliar. 4,8 Betul. miliar. Yang kedua adalah dia ada batas waktu teh. Jadi Iya, kalau misalnya teman-teman nih perseorangan itu bisa pakai 7 tahun dari pertama teman-teman pakai ini tarif. Kalau teman-temannya bikinnya CV, jatuhnya cuma 4 tahun teh. oh iya, Betul. Kalau PT dia jatuhnya 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini sebenarnya mau PKP atau enggak teh, kalau omset kamu di bawah 4,8 miliar bisa dipakai yang 0,5%-nya selama ini 7 tahun? untuk orang pribadi. Oh untuk orang pribadi. Heeh. Kalau untuk CV itu 4 tahun, PT itu 3 tahun, teman-teman. PPH ini berbeda dengan PPN ya. Jadi banyak Iya, yang mengkaitkan teh. Tapi kan aku masih apa namanya? eh belum PKP, berarti belum wajib bayar pajak dong gitu. iya Kan itu juga yang sering sebenarnya kan? saya pikirin juga tuh. Betul. PKP sendiri kan sebenarnya pengusaha kena pajak untuk urusan PPN-nya teh, pajak pertambahan nilai. Kalau tadi misalnya PPH itu ke penghasilan nginduknya, kalau PPN dia ke transaksi nempelnya. Setiap kita ngejual harus ditambah PPN, kalau teteh beli ya harus beli bayar dengan PPN Oh kan iya gitu. kayak gitu. Itu yang memang
banyak orang yang skip aja gitu Teh. Karena menurut aku sih lebih ke karena pertama tadi itu ya, literasinya Iya. kurang, kedua tuh info yang didapat setengah-setengah. Tapi kalau udah tahu mah sebenarnya banyak kok orang yang taat pajak malah jadi lebih ngegas gitu usahanya Iya gitu. betul ya. Mungkin kalau misalkan kita pribadi Mhm, membuka usaha, terus kita bingung ya kan? mhm, Kita bingung gimana sih perhitungannya gimana? betul. Itu gimana? Kayaknya lebih aman ini ya kita punya konsultan pajak ya kan? Ya ayo kami gak aja teman-teman. Nah, Nggak itu sih, tapi memang benar teman-teman di era sekarang Teh, orang biasanya bingung nih harus kemana gitu ya. ya, Kayak apalagi orang-orang yang menjalankan bisnisnya betul, semuanya betul. solo. Sendiri ya. Biasanya kan Mm-mm. gitu ya, para UMKM di sini apa kalian single fighter, dari mulai produksi, ngemas dan Iya, lain-lain. semua. Sebenarnya ada banyak opsi. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa konsultasi gratis ke KPP terdekat Oh iya, untuk nanya dan lain-lain. Nah, kalau ribet, carilah memang konsultan berbayar yang memang sesuai dengan kemampuan teman-teman untuk membayar iya, gitu. Ada banyak kok, ya salah satunya Amiga. Amiga. Berarti memang kita nggak perlu takut kalau Hmm, kita dalam angan kita betul. untuk puluhan tahun ke depan atau tahun-tahun Mhm, mendatang kita ada ekspansi bisnis, betul. ekspansi usaha. Berarti ya nggak usah takut untuk membayar Membayar pajak gitu. pajak karena Karena udah ada semuanya berkaitan. Kita berkaitan. nggak akan bisa melebarkan usaha kita kalau misalnya Kita pajak kita bolong-bolong, betul ada Teh, terhutang. betul. Karena teman-teman ya ini Mas spill-spill santai sedikit gitu ya. Iya, Kalau teman-teman contoh misalnya yang asalnya Teteh jualan makanan gitu Teh ya. iya betul. Kalau ngejualnya ke B2C langsung ke customer kan ya nggak akan ditanya apa-apa ya. Iya. Kayak Teteh ngejual, ya udah deh aku beli berapa len? Ya udah Yang penting kita diambil. udah input Betul, pajak atau ya belum udah terserah pokoknya mah kamu deh. jualan lah gitu. Tapi kan misalnya suatu saat dapat order nih dari kantor-kantor, dari Iya, pemerintah-pemerintah. Itu udah pasti yang akan ditanya adalah ini legalitasnya mana? Ini izinnya mana? Coba minta pajak 1 tahun terakhir. Coba minta pajak 3 bulan terakhir itu udah default teman-teman. Jadi kalau biasanya kita bermitra atau vendor terutama dengan BUMN atau dengan kementerian dan dinas, kita harus pasti punya catatan pajak ya. akan ditanya teh, mana sih 3 bulan terakhirnya? Mana 3 sih bulan terakhirnya pajak apa gimana? Pajak pajaknya? aja? Jadi pelaporan kamu pajak 3 bulan terakhir ada nggak? Kalau masih nihil tinggal disampaikan. Sama pelaporan pajak tahunan 1 tahun terakhir. Oh gitu. Nah, penting Gitu. banget berarti Penting ya. banget teman-teman untuk tahu soal pajak. Tapi sayangnya gitu kan Hmm, tadi bahwa masyarakat tuh masih betul. banyak sekali yang buta sama pajak. Entah alasannya memang Apapun itu. ketidaktahuan, Betul. entah alasannya takut dikorupsi gitu. Betul. Seperti Banyak yang sekali teman-teman. pokoknya kalau itu di luar kuasa kita Betul. ya kalau masalah corruption karena itu kan Ya, pem- di, ya di itu lebih dalam makro. who Jadi kalau knows di kita makanya. fokus ke bisnis aja teh Yang gitu. penting kita fokus pada bisnis kita Betul. ya, karena yang merasakan keuntungannya kan kita Kita juga. juga Ya betul. gitu. Nah Teh, kalau misalkan ya sekarang kan pemerintah udah pakai Cortex nih, itu lebih memudahkan nggak sih buat kita? Kalau menurut aku ya teh ya, aku disclaimer ini menurut aku ya. Kalau memang sistem Cortex-nya secara teknologinya udah benar teh, servernya udah oke gitu, nggak ada bug dan lain-lain, itu akan sangat membantu bagi kita sebenarnya. Karena yang seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, dulu itu kalau kita ngerjain pajak, ada banyak aplikasi yang harus kita pakai. Oh iya, Aplikasi A, ID B, billing C, ya, pokoknya tergantung jenis beda-beda ya. pajaknya beda-beda gitu. Tapi kalau sekarang kan satu pintu di Cortex nih, jadi teman-teman mau update profil bisa di situ, teman-teman bikin ID billing bisa di situ, teman-teman mau lapor juga langsung di situ, mau ngecek ada surat cinta apa nggak sih dari Iya pajak bisa betul. di situ. Jadi menurut aku kalau dengan kondisi ideal aplikasinya, itu akan sangat membantu teh. Jadi Gitu. conclusion-nya gitu ya, Mm-mm. kalau misalnya teman-teman ngerasa usahanya masih Mm. kecil gitu, bisa datang langsung ke KPP KPP, ya untuk betul. misalnya diskusi secara gratis tentang Betul. pajak, berapa Betul. yang harus saya bayarkan, Betul. apa aja gitu ya. Betul syaratnya. Karena ada helpdesk yang bisa ngebantu teman-teman di sana. Nah itu free Itu ya. free teman-teman. Tapi kalau subscribe kasih makna mungkin bisa komen nanti kita bisa. Oh iya, tuh kan udah dapat. Konsultasi free dengan Amiga gitu. Nah itu udah dapat sinyal-sinyal gratis nih yang disukai. Kita seneng banget ya kalau Jadi kayak ya gratis-gratis. udahlah gitu.
dokter gratis untuk konsultasi ya, Teh karena Fitri sendiri sekarang kegiatannya selain ngurusin pajak nih apa lagi? selain ngurusin pajak ya, jadi Amiga sendiri kan teman-teman sebenarnya nggak cuma pajak, pajak adalah bagian dari yang kita lakukan gitu ya. Jadi Iya. kita ada manajemen consulting, lebih ke sisi operation perusahaan, sama back office as a service untuk hal Iya, teknisnya gitu. Jadi ya keliling ketemu orang, untuk siapa nih yang punya masalah gitu di dengan di perusahaannya. perusahaannya Mau gitu, dibenerin nggak? mau dibenerin nggak, mau dirapiin nggak gitu, entah itu dari HR-nya, Iya. accounting-nya, pajak, dan itu ya sibuk ke sana sih teh ketemu Berarti banyak orang. ikut ini ya, ikut ngebantuin teman-teman juga yang ada permasalahan Betul, HR gitu kan. betul. Kalau rata-rata nih di HR kita ini keluarin Ngobrol pajak santai dengan sedikit. pajak dan HR Apa gitu. sih masalahnya rata-rata nih di HR ini? Kalau aku lebih ke jodohnya belum pas aja sih teh biasanya Oh, antara kultur yang dibawa oleh perusahaan dan karyawan gitu sebenarnya. Di situ sih. Jadi kebanyakan yang memang karena menurut aku nggak semua Gen Z itu kayak aduh nggak bisa kerja sih lu, aduh gini-gini enggak sih enggak. sebenarnya. Banyak juga yang Banyak mereka juga yang memang lebih pekerja keras. bagus banget dan pekerja keras, tinggal adalah ya kultur perusahaan yang mau nilai-nilai perusahaannya sejauh mana perusahaan itu bisa mampu untuk ngasih ke karyawan ini. Maaf kan ini ada sedikit iklan. Sampai mana tadi? Jadi kultur ya, Ya, jadi tinggal kultur. sejauh mana aja teh sebenarnya perusahaan bisa ngebawa kultur ke karyawan. Kita tahu nggak teh yang unik ya? Apa tuh? Gen eh, Gen Z gitu ya. Iya, Aduh Z Sunda banget. Biasanya kalau kita kaitnya dengan pajak gitu ya. iya. Mereka kalau gaji itu yang akan ada di kepala mereka adalah net. Take home Oh, pay gue ya. segini ya gitu. Misalnya Pokoknya dari interview, uh, Anda gajinya gajinya berapa? 10 10 juta gitu. juta gitu. Pokoknya, loh kok gaji saya Saya cuma 9 berkurang juta 9 juta sekian nih. sekian gitu. Nah, jadi kalau kita menghubungkan HR dengan pajak adalah buat orang HR tuh harus clear di awal, oke, kamu segitu tapi gross ya. Iya. Ini perhitungan. Tapi kalau kamu mau mainin net, kita hitung dulu di awal, kita sampaikan ini adalah net kamu di luar THR dan bonus Berarti misalnya. sebagai seseorang yang mungkin nanti kita mencari kerja gitu, yang Betul, harus kita make sure terhadap perusahaan, betul. ini salary saya bakalan Net atau net gross. atau gross. Betul, Kalau misalnya kira-kira ini gross, apa aja potongannya? Itu betul. semua karyawan harus tahu Golongan ya. harus tahu gitu. Jadi kalau PPh 21 itu menurut aturan adalah dipotong ya, teman-teman gitu. Jadi PPh 21 itu dipotong, terus ada BPJS juga teh. Jadi Iya, betul. BPJS itu kan dibagi dua ya, ada yang BPJS dia ditanggung oleh karyawan, ada yang memang kewajiban perusahaan dengan proporsi tertentu. Itu juga pasti dipotong. Itu sih dan prorata kalau misalnya teman-teman ada yang telat gitu Iya. misalnya, lembur ya ada gaji tambahan. Tapi kalau telat kan udah pasti tiap perusahaan punya kebijakan sendiri. Jadi itu yang harus teman-teman concernkan ya di samping pajak Ya, kalau mau ngelamar kerja nih gitu. dari perusahaan itu sendiri nih, misalnya ada teman-teman yang startup ya, Hmm. baru buka perusahaan. Selain tadi PPh itu kan wajib, potongan-potongan lainnya itu yang dari pemerintah itu kan kayak BPJS gitu. Hmm. Itu wajib juga setiap Wajib perusahaan startup juga, itu punya ya. betul, wajib juga teman-teman gitu. Jadi balik lagi ngerubah komplain soal kebijakan, komplain soal apapun itu kan unsur eksternal ya. Iya, Agak susah banget teman-teman buat bisa ngerubah itu. Tapi kan merubah respon kita dalam menghadapi kebijakan kayaknya lebih gampang. iya Jadi menurut aku betul. tertib aja, tinggal nanti ya seiring berjalannya waktu perusahaan akan tahu kok gimana cara Iya. mengefisiensikan, gimana cara nge-boost sales supaya mampu untuk bisa bayar entah itu Ya, jadi BPJS, apapun pajak, apapun itulah apapun teh. yang dari negara bebankan Betul, kepada masyarakat, udah betul, jalani aja dulu dengan baik gitu ya. betul, gitu. Soalnya nanti kalau kita tidak jalankan dengan baik, yang rugi perusahaan Kita juga kita sendiri. teman-teman gitu, jadi nambah masalah baru ya, Nah, gitu. kalau masalah-masalahnya apa aja sih biasanya? Ini masalah-masalah, ada nggak sih perusahaan yang dia nggak mau, bener-bener nggak mau untuk bayar pajak? Pernah nggak sih ketemu yang kayak gitu? Ada teman-teman, di titik dia akhirnya kena bantunya sendiri dapat surat cinta dari pajak.
Iya, kalau kita melihat berita juga kan memang banyak pengusaha-pengusaha kecil yang memang dia awam tentang pajak Betul, sampai akhirnya pas tagihan datang nilainya udah di luar betul. akal kita lagi Heeh, kan, kok untung saya aja nggak segini, betul. tapi Nah, pajak teman-teman, iya, kita tuh punya hak untuk mengklarifikasi data. Makanya untuk bisa kuat itu adalah kan siapa yang punya data lebih banyak, ya dia intinya ya dia yang menang gitu ya. oh berarti kalau misalnya kita dapat Betul. surat cinta, Cek kita dulu. harus kasih data juga ya? Dicek dulu benar nggak sih? Ah, enggak ah gitu. Itu kan kayak mungkin di tahap awal masih konfirmasi ya atau minta penjelasan ya atau Iya, SP2DK. dari pihak perpajakannya. Kita jangan langsung panik gitu, tapi cek dulu suratnya Tapi bener. pasti panik ya. Betul. Pertama, bener nggak itu untuk nama kalian gitu. Nggak tiba-tiba orang salah kirim kan bisa jadi ya teh ya. Iya, Mungkin untuk alamat orang yang dulu ngantor di alamat tempat palsu. kita dan lain-lain. Itu banyak kalau ada yang tiba-tiba oh sini ya Oh sering biasanya salah sasaran. yang yang sewa-sewa kontrak Ganti 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 pemilik. pemilik ganti Iya, penyewa, yang penyewa lama lupa untuk nggak ngerubah data alamatnya itu iya. udah panik duluan pas dilihat bukan buat aku gitu Ternyata ada iya. lah. Tapi itu berarti kita bisa abaikan aja ya, karena itu kan bukan atas Bukan nama perusahaan kita. bukan atas nama kita. Jadi kalau yang atas nama kita, pertama dicek dulu teman-teman. Yang kedua ya lihat data itu penting. Jadi kalau berkaitan dengan perpajakan, seminimalnya teman-teman nyatet deh uang masuk berapa, uang keluar berapa. Jangan nunggu gede. Jadi banyak yang salah kaprah teh. Nanti dia kalau udah gede, lah tuh makin Iya, susah kalau udah gede. Tapi ini kalau udah banyak yang kita lupa juga bener, pengeluarannya dari betul mana, teh. untuk Tapi apa. betul teh. Tapi kalau misalnya memang teman-teman dari kecil, kan sama kita kayak ngajarin anak-anak kita dulu ya teh Iya, ya. Disiplin, bisa tahu disiplin dari mana ya dari kecil. iya Bisa betul. tahu mana yang salah, mana yang enggak. Kita belajar dari mana dari kecil gitu. Jadi sama dengan bisnis adalah jangan tunggu besar karena kan makin pusing. Tapi mumpung masih kecil, oh berarti Harus masih dirapihin dulu betul, ininya, betul. pembukuannya. Semuanya teh, Iya, pembukuan pajak dan aturan-aturan lainnya yang memang menyangkut iya dengan betul bisnis kita banget. gitu misalnya. Memang yang kadang-kadang kita lupa itu ya tentang cash flow. Orang nggak catat nih, nanti aja kalau udah besar. Betul, Padahal sebenarnya semakin besar malah jadi kayak benang ruwet yang nggak betul, bisa lagi nih kita betul benerin. Udah banget puyeng, teh. nggak mungkin juga kita ganti nama Nah, perusahaan karena dia udah terlalu nggak ruwet mungkin ya juga kan. gitu. Iya, Jadi kalau terkait report teman-teman kalau memang agak berat gitu ya, menurut aku motivasinya harus tinggi juga gitu ya. Kan sebenarnya investor pertama bisnis kita iya, adalah kita sendiri ya iya nggak betul, sih? Kita tuh udah nginvest waktu, betul. uang, Pikiran, tenaga, aduh pikiran gitu. Berarti kalau aku sih mikirnya kamu tuh kan harus mengapresiasi diri sendiri ya. iya. Salah satunya ya udah nyatet aja dan buktikan kepada diri kamu sendiri kalau usaha yang kamu jalanin itu worth it gitu teh. Oh ini untung ternyata berarti selama ini yang aku kerjakan tidak sia-sia gitu. Jadi kita kan salah satunya gunanya pembukuan itu Betul? supaya kita tahu bisnis kita Betul. untung Untung apa atau rugi. enggak Kalau gitu. misalnya kita rugi, kita tahu sejak awal Betul. ruginya di mana Di nih. mana gitu. Jangan-jangan HPP-nya terlalu Terlalu tinggi tinggi. untuk kita terlalu Betul kecil. kan Nah, teh. Itu banyak yang kayak gitu. iya, emang penting banget ya Penting. pembukuan yang kadang-kadang orang nggak aware sama itu. Betul. Terus perputaran keuangan nggak dibedain rekening pribadi Pribadi dengan dan rekening. rekening perusahaan Ya. sampai akhirnya lo bingung Cash. mana Ya. ini untungnya Betul. gitu kan ya. Oh, sama satu lagi teh. eh jadi pendapatannya gede, tapi ternyata Iya. piutangnya juga gede. Jadi uangnya banyak di luar, itu juga banyak Oh teman-teman. iya, Nah, betul sekali aku ya. Ini keingetan karena piutang tadi nih yang betul teh piutang sama utang juga. Jadi kayak gini, ada orang yang ngeklaim pendapatan dia gede, tapi ternyata piutangnya juga gede. Hasil itu yang menyebabkan biasanya cash flow dia bermasalah. Jadi iya, ya buat betul. UMKM tuh harus pinter-pinter nih, terutama yang makanan kan teh. Kan ada atau makanan, baju apapun itu kan biasanya biasanya suka ada itu ya. Kalau kita titip di toko konsiansi ya. Iya. Itu diperhatikan banget deh karena aku pernah mendampingi UMKM yang dia bermasalah dari sisi itu piutangnya banyak di luar. Oh iya. Karena kan untuk Kalau udah di konsiansi luar juga kadang-kadang kita nariknya lagi susah. susah dan ada yang memang dia on time tapi dia 3 bulan baru dibayar, enam Iya. bulan baru dibayar. Itu benar-benar harus pinter ngaturnya gitu. Iya, jadi Nah, kitanya teman-teman, harus betul. pinter juga. Salah satu untuk bisa pinter, jangan lupa nyatet. Udah deh, Iya. jangan lu mikir pembukuan aku pusing. Iya, Jadi tapi piutang itu juga harus kita ya punya dicatat catatan utang ya. piutang kan ya Nanti kita gitu. lupa siapa aja yang udah Yang uang di mana aja ya kan. bener itu banyak kejadian banget. Terus kan kalau misalnya
ini yang rata-rata saya lihat ya, orang misalnya lagi menjalankan bisnisnya bergerak maju pesat. Mhm, Orang kadang-kadang pengen cepet-cepet ekspansi gitu. betul. Nah, nggak nge-hold dulu nih, pokoknya nggak ada punya saldo aman untuk perusahaan dia ekspansi ke sana kemari sampai akhirnya ketika piutang macet di luar Bingung. nggak bisa suruh ini penggajian Betul, semuanya pajak, aduh jadinya betul. utangnya banyak. Saran teteh nih, perusahaan yang udah lama lumayan dari 2019 gimana? Itu sepertinya sempet adalah mengalami hal-hal di mana cash Masa-masa naik flow, turun ya ya. sama piutang di luar banyak dan lain-lain. Jadi intinya adalah, kan masalah itu datang pasti aku selalu mikir gini Teh, aduh untung ya datangnya sekarang. Kalau nanti datangnya saat kita udah gede, makin susah nih buat Iya, bisa di-handle nge-solve-nya ya. itu gitu. Jadi yang pertama memang eh, dana saving buat perusahaan itu penting Teh. Jadi ada dana darurat Iya, betul. untuk kayak gitu tadi, untuk misalnya aduh takut piutang, nggak bisa kebayar, aduh takut ini, takut itu gitu. Idealnya kan 3 bulan operasional ada ya Teh ya. Iya. Tapi kalaupun belum mampu untuk 3 bulan, ya nggak apa-apa lah. Yang penting mah dalam bulan berjalan itu kamu aman. Kalau misalnya UMKM yang udah Betul, safe nih ya, perputaran omset, betul, keuntungannya udah betul. safe. Untuk ownernya ini lebih safe kita ngambil fee dari keuntungan atau lebih safe kita ngambil salary bulanan nih? Tergantung Pandangan Teh dari Fitri sebagai aku pengusaha. ya. Kalau aku Iya, jadi UMKM kayak gitu, aku akan bikin CV dulu tadi tahap awal. iya, Udah CV ternyata oke dan bisa B2B, aku akan bikin ke PT untuk ekspansi dapat investor. iya, Karena kalau udah CV kan sebenarnya enaknya adalah Privo yang kita ambil udah nggak kena pajak ya. iya, Cuman kan buat ekspansi dapat investor susah susah, ya iya, gitu. Jadi next setelah itu lihat oh ternyata oke bisnisnya aku akan bikin PT, aku kan ngambilnya dari dividen sih. oh Karena gitu. pajaknya buat kita lebih meringankan dan final. Walaupun harus bayar 10% tapi cuman final sekali tok nggak jadi progresif digabung. Oh gitu. Jadi, tapi itu final final tuh tahunan ya? eh Atau Final gimana? itu kalau final dividen ya udah pasti tahunan ya Teh ya. Tapi Mm. kalau pajak itu kan ada pajak non final atau pajak normal sama final nih. Kalau pajak normal itu ciri khasnya adalah dia tuh tipikalnya progresif biasanya. Oh iya, Kayak PP 21 tuh 5, progresif, 15 iya, dan seterusnya. Tapi kalau final misalnya dia motongnya dari kepala lah istilahnya teh. Oh, 10% ya udah mau kamu penghasilan berapapun mau narik 10% ya berapapun pajak. tetap 10% gitu Betul. ya. 10% pajaknya gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kita mau buka usaha, Betul, mau besar sama pajak teman-teman. jangan takut, Gitu. yang penting intinya pembukuan rapi, Betul. pajak dibayar, Betul. tinggal doa, Doa ya kan doa. gitu. Nah, Teh Fitri sendiri, kalau misalnya selama ini, kita kan, ini kita, ke hal lain di luar pajak ya. Oke, siap teh. Dunia kerja di Indonesia ini ya, menurut Teh Fitri sendiri gimana? Dunia kerja di Indonesia yang pertama udah jelas tidak merata ya Teh ya. Jadi Iya benar. kesenjangannya jauh banget teman-teman. Itu memang jadi PR kita semua gitu. Jadi kenapa kita butuh entrepreneur? Kenapa kita butuh orang untuk mau Membuka berusaha, lapangan membuka kerja. lapangan kerja itu tuh ya bisa bikin lapangan pekerjaan gitu. Terutama yang di daerah-daerah ya. Ya minimal lah circle kita satu RW aman gitu bisa kita dapat Bekerja penghasilan dari semua. kita gitu. Atau satu kota ya udah karyawan kota itu ya bisa kerja bareng kita gitu. Karena masih sebenarnya kalau dibilang lapangan kerjanya tinggi, Tinggi iya, nggak? Lapangan kerja lapangan berarti kerja itu tetap tinggi, tinggi. tapi syaratnya yang memang tinggi juga teh. Jadi nggak matching aja gitu. Iya, Contoh misalnya kebutuhan untuk talenta digital tuh kan banyak, tapi sumber daya manusianya nggak bisa masuk nih. Itu yang iya. mungkin salah satu faktor yang bikin jadinya susah orang buat dapat kerja dan Iya. sebagai perusahaan kita susah buat dapetin orang yang pas. Karena contoh misalnya, dulu Mega sempat susah nyari orang pajak yang pas deh. Mm-mm. Yang ngelamar banyak ada, tapi Iya saat pasti. kita tes sisi karakternya, tes sisi skillnya, ya nggak bisa Nggak match nih, gitu tuh nggak ternyata ya. match. Jadi lebih ke nggak match aja sih menurut aku. Tapi memang kalau dilihat perbandingan, yang nyari kerja lebih banyak banget Daripada dibanding lapangan kerja. lapangan pekerjaan. Itu Berarti sih. sebenarnya
lapangan kerja itu tetap tersedia, tersedia. tinggal kitanya mau mengembangkan diri apa Diri atau enggak, enggak gitu. supaya masuk ke dalam kriteria Perusahaan perusahaan-perusahaan yang butuh betul, kita gitu ya. betul Teh, kayak gitu. Berarti kan, eee, cara cara mengembangkan diri kita sendiri nih menurut Betul. Teh Fitri, buat Gen Z, buat kita-kita semua yang mau ngembangin diri nggak apa-apa, kita usia-usia tua Usia-usia juga tua ya kan tiba-tiba mau masih kerja. jiwa muda gitu ya. Itu apa aja cara-caranya nih supaya kita bisa mengembangkan diri? Kalau aku selalu kalau ngasih sesi gitu Teh, sharing, Iya, aku selalu bilang bahwa apa yang ngebedain kamu dari lulusan, kampus yang lain gitu. Kalau kamu fresh grade, apa yang ngebedain kamu dari dengan fresh fresh grade grade yang lain? lainnya gitu. Teman-teman harus nemuin itu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman jadi barang pengganti gitu. Ah ini mah mudah diganti. Iya, Dan selalu jawab pertanyaan adalah kenapa perusahaan mau milih kamu? Itu yang harus teman-teman selalu tanya ke diri teman-teman. Karena mungkin yang lulusan S1 banyak ya Teh ya. iya. Satu angkatan pasti waduh berapa juta gitu orang yang lulusan S1. Tapi kan pertanyaannya yang ngebedain lulusan S1 satu dan yang lainnya itu apa? Udah pasti di karakter dan skillnya Tapi itu biasanya penting. kan pertanyaan-pertanyaan itu template kan. Betul. Kenapa perusahaan harus milih kamu di antara saingan-saingan yang lainnya gitu? Pasti jawabannya kan karena saya adalah pekerja keras, Heeh, jawaban zaman sekarang. karena IPK saya tinggi Betul. misalkan. Tapi kan HR sendiri punya Tools, pengetahuan punya pengetahuan. pengetahuan tentang orang ini beneran tulus nggak Bener Teh, sih? Orang tulus ini nggak beneran sih? rajin nggak sih? Pekerja Betul, keras nggak sih? betul. Bisa teamwork nggak sih? Gitu kan ya? Itu poin-poin soft skill lain yang memang Iya, dibutuhin teman-teman. Jadi aku dengar dari salah satu mentor aku yang ada di Jogja, teh bahwa adab itu di atas ilmu gitu. iya betul banget. Jadi cara kita berbicara, tahulah di mana, tahu kondisi gitu teh. Kalau lagi di tempat apa kamu ngomong kayak gimana, lagi Iya, sama siapa kamu harus seperti apa. Itu yang bisa memang membawa diri ya. betul. Jadi jangan mungkin banyak juga yang blunder kan teh, yang Hmm, interview kayak ngejawabnya yang ya gitulah, iya, kayak yang cuma mau kerja tapi nggak butuh kerja juga iya, banyak. exactly banget itu ya. Kadang-kadang kita eh, ngebuka lowongan, kemudian Betul. kita menginterview beberapa orang, jawabannya kayak yang, hmm, hmm. Ya nggak sih? Saya cari pengalaman. Perusahaan Tapi kita bisa sih jadi bikin itu cuma teman-teman grogi lah itu. bisa jadi. Cuman kan balik lagi teh, it's depends yourself kan. Iya, Kamu betul. siap atau enggak gitu. Kalau kamu grogi berarti kamu nggak siap buat kerja Tapi berarti. rata-rata orang-orang yang selalu berusaha mengembangkan skillnya, mengembangkan dirinya, entah Betul, itu lewat baca, lewat sosial media, betul. lewat apapun, karena ilmu kan Bedanya. sekarang udah bertebaran di Betul mana-mana. teman-teman. Di zaman kita dulu ya teh ya, kayaknya zaman Kita sekarang lebih susah. mudah. Dulu kita harus ke perpus atau kita beli Beli buku-buku KW buku-buku. yang Iya murah. betul. Baru kita dapat ilmu, nggak kayak Buku-buku sekarang. second yang kita cari tuh kalau di Bandung sini. Kalau sekarang kan kita bisa YouTube caranya tentang belajar tentang ilmu ekonomi ada di Ada. situ, tersedia semua. Caranya belajar tentang pemrograman ada Betul. Ada semua, semua. coding sederhana ada Ada semua. semua. Jadi tergantung apakah kita semua atau apakah karyawan Gen Z ataukah masyarakat mau mengembangkan diri atau enggak. Betul. Biasanya orang-orang yang sudah berusaha mengembangkan diri keluar Keluar. ketika dia interview kan kelihatan pedenya, Kelihatan pedenya. bisa menjawab pertanyaan dari yang Betul. udah diutarakan ya Teh ya. Betul. Gitu. Ini banyak banget ya informasi dan ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Salah satunya pajak, tadi ada PPH, ada PPN, PPN. PPH 21, PPH 23, ayat 4 dan Dan sebagainya yang banyak lagi banyak hal. banget. Kalau mau ekspansi berarti jangan takut bayar Betul pajak. sekali. Kalau misalnya kita nggak mau bayar pajak, ya harus terima bisnis kita stuck di situ Betul, gitu ya. teman-teman. Nah, Tevit, kita kan udah banyak ngobrol banget tadi permasalahan pajak. Nah, sekarang nih kita sampai kepada konklusi terakhir. Pesan Teh Fitri sendiri buat teman-teman yang mau buka startup, UMKM, apa sih? Oke, teman-teman, ide teman-teman boleh hebat, produk teman-teman boleh luar biasa, tapi kalau pondasinya kurang kuat tetap akan rapuh gitu ya. Iya, Salah satu bumbu atau bahan untuk pondasi adalah sisi tertib administrasi. Salah betul. satunya pajak. Jadi saran aku kalau teman-teman mau scale up, jangan jadikan pajak musuh,
tapi jadikan pajak ini adalah teman Bagus kita untuk bertumbuh dan berkembang, dan teman kita buat scale up ya bisnis kita lebih besar. Bagus banget ini ya, jangan jadikan pajak sebagai musuh. Musuh, tapi jadikan bagian dari kita Selama untuk ini kita bertarung sama pajak. Ah, takut saya sama pajak. Apa? Negara enak banget dapat uang banyak. Jangan takut ya. jangan takut teman-teman. Teh Fitri, makasih banget Sama-sama hari ini Marita. Teh Fitri udah meluangkan waktu buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi Amin. manfaat buat kita ya. Amin. Makasih banyak ya Teh Fitri. Sama-sama Sampai Marita. ketemu Sampai lain ketemu hari. lagi.